Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Pratamasari, NIM B1B1210084. Di sini saya akan melakukan UAS filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan dengan akal budi mengenai sebab-sebab asas, hukum, dan sebagaimana daripada segala yang ada di dalam alam semesta, atau merupakan pengetahuan yang kebenaran dan artinya ada sesuatu. Pengertian filsafat menurut para ahli, yang pertama, menurut Purwadarminta, filsafat merupakan pengetahuan dan pendidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab asas dalam hukum dan bagaimana daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun pengetahuan kebenaran dan arti adanya sesuatu. Yang kedua, menurut Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menurut Immanuel Kant, filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dangkal dan puncak segala pengetahuan, yang mencakup di dalamnya ada 4 persoalan, yaitu yang pertama, apa yang dapat kita ketahui merupakan metafisika, apa yang seharusnya dilakukan merupakan gambaran dari etika, sampai di manakah harapan kita merupakan agama, apa hakikat manusia merupakan antropologi. Manfaat filsafat dalam kehidupan. Dengan belajar filsafat, kita dapat mengetahui cenderung pikiran kritis dengan mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanggungjawabkan apa yang kita bicarakan. Hal itu tentu saja dapat membuat kita lebih bijaksana. Ini merupakan manfaat filsafat. Seperti namanya filsafat, kita tidak menguasai pengetahuan, kita hanya cinta pada kebijaksanaan. Manfaat lain dari mempelajari filsafat, entah sadar atau tidak, kita cenderung memiliki tingkah laku dan bertindak berdasarkan apa yang kita yakini, seperti nilai yang mempermasalahkan dan tidak tuntas dijawab hanya dengan tradisi, konveksi ilmu pengetahuan, dan gabungan semuanya. Filsafat sebagai ilmu, karena di dalam pengertian filsafat mengandung 4 pertanyaan ilmiah, yaitu bagaimana, mengapakah, kemanakah, dan apakah. 6 pertanyaan bagaimana menanyakan sifat-sifat yang dapat ditangkap atau tampak oleh indera. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya bersifat pengembaraan. Pertanyaan mengapa, menanyakan tentang sebab suatu objek. Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh bersifat kuasativitas. Kemudian pertanyaan kemana, menanyakan tentang apa terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jawaban yang diperolehnya ada 3 jenis pengetahuan, yaitu yang pertama, pengetahuan yang timbul dari hal-hal yang selalu berulang-ulang, kebiasaan nantinya yang akan disebut pengetahuan tersebut dijadikan sebagai pedoman. Kedua, pengetahuan yang timbul dari pedoman yang terkadang dalam adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Ketiga, pengetahuan yang timbul dalam pedoman yang dipakai sebagai suatu hal yang dijadikan pegangan. Jelasnya pengetahuan yang diperoleh dari jawaban kemanakah adalah pengetahuannya yang bersifat normatif. Keempat, pengetahuan apakah yang menanyakan tentang hakikat atau inti mutlak dari suatu hal. Hakikat ini sifat sangat dalam dan
tidak lagi bersifat empiris sehingga hanya dapat dimengerti oleh akal. Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh ini kita akan dapat mengetahui hal-hal yang sifatnya sangat umum, universal dan abstrak. Hubungan filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Filsafat berusaha untuk mencari kebenaran dengan jalan menggunakan akal pikiran dan logika. Ilmu pengetahuan berusaha mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian-penelitian. Sementara itu, agama berusaha untuk menjelaskan kebenaran itu melalui wahyu dari Tuhan. Meskipun secara historis antara ilmu dan filsafat pernah merupakan suatu kesatuan, namun dalam perkembangannya mengalami diversasi di mana dominasi ilmu lebih kuat mempengaruhi pemikiran manusia. Kondisi ini mendorong pada upaya untuk memosisikan keduanya secara tepat sesuai dengan batas wilayahnya masing-masing, bukan untuk mengisolasinya, melainkan untuk lebih jernih melihat hubungan keduanya dalam konteks yang lebih memahami manusia. Titus mengakui kesulitan untuk menanyakan secara tegas, untuk menyatakan secara tegas dan ringkas mengenai hubungan antara ilmu dan filsafat, karena terdapat persamaan sekaligus perbedaan antara ilmu dan filsafat. Di samping itu, di kalangan ilmuwan sendiri terdapat perbedaan pandangan dalam hal sifat yang keterbatasan ilmu. Demikian juga di kalangan filsuf terdapat perbedaan pandangan dalam pemberian makna dan tugas filsafat. Adapun persamaan antara ilmu dan filsafat adalah bahwa keduanya menggunakan berpikir rileks dalam upaya menghadapi atau memahami fakta-fakta dunia dan kehidupan. Tentang hal-hal tersebut, baik filsafat maupun ilmu bersikap kritis, berpikir terbuka, serta sangat konsisten pada kebenaran, di samping perhatiannya pada pengetahuan yang terorganisir dan sistematis. Sementara itu, perbedaan filsafat dengan ilmu lebih berkaitan dengan titik tekan, di mana ilmu mengkaji bidang yang terbatas dan ilmu lebih bersifat analisis dan deskripsi, dan pendekatannya eksperimen dan klarifikasi data pengenalan indera, serta berupaya untuk menemukan hukum-hukum atas segala gejala tersebut. Dengan filsafat berupaya mengkaji pengalaman secara menyeluruh sehingga lebih bersifat inklusif dan mencakup hal-hal umum dalam berbagai bidang pengalaman manusia. Filsafat lebih bersifat sintesis, dan kalaupun analisis, maka analisisnya memasuki dimensi kehidupan secara menyeluruh dan utuh. Filsafat lebih tertarik pada pertanyaan kenapa dan bagaimana. Dalam mempertanyakan masalah hubungan antara fakta, khususnya dengan skema masalah yang lebih luas, filsafat juga mengkaji hubungan antara temuan-temuan ilmuwan dengan klaim agama, moral, serta seni. Dengan membahas tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara filsafat dengan ilmu serta agama memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini didasarkan pada tujuan ketiganya, yaitu mencari kebenaran. Namun demikian, ketiganya aspek dimaksud sebagai horizontal, saling berhubungan, namun secara vertikal menurut penulis hanya agama saja yang memilikinya. Agama selain memiliki hubungan horizontal dengan filsafat dan ilmu, juga memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan sebagai sembahan manusia itu sendiri. Kemudian memasuki materi tentang epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan dan rasionalis keyakinan. Epistemologi juga merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia.
epistemologi sering dikenal sebagai teori pengetahuan. Kata ini juga berasal dari bahasa Yunani, dari bahasa episemi yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Maka secara keseluruhan epistemologi bisa berarti ilmu tentang bagaimana cara seorang ilmuwan membangun ilmunya. Dalam epistemologi, persoalan-persoalan yang dibahas adalah tentang apa yang dimaksud dengan pengetahuan, bagaimana seorang bisa mengetahui sesuatu, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, bagaimana cara menilai validitas, serta apa cara perbedaan antara pengetahuan a priori dan pengetahuan a posteriori. Tidak hanya itu, epistemologis juga membahas perbedaan yang ada antara kepercayaan, pengetahuan, pendapatan, fakta, kenyataan, kesalahan, gagasan, kebenaran, kepastian, dan kebolehjadian. Yang terakhir kita akan membahas tentang bab ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Maka ontologi berarti sebagai ilmu yang membahas mengenai kebenaran atau keberadaan. Ontologi sendiri adalah cabang dari ilmu filsafat tentang sifat atau wujud, atau yang bisa disebut dengan fenomena yang ingin diketahui manusia. Dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa ontologi filsafat membahas tentang hakikat filsafat dan struktur filsafat. Struktur filsafat adalah cabang-cabang filsafat serta teori yang ada di dalam setiap cabang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.